Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke minggu ini dengan mata kuliah farmakoterapi dan terminologi medis dan akan menyampaikan materi tentang Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang akan disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Sriva Indra S. Rumatomerik, Tera Lorenza, Tiansi Feren Maalangen, Tias Wening Febriani, Umul Fadilah, Yudhistira Anjasmara, Yulia Hakimatun Adilah, dan Ida Royani. Definisi penyakit HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan AIDS. HIV menyebabkan sistem kekebalan menurun sehingga menyebabkan pula defisiensi kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan sekelompok kondisi medis yang menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh, sering berwujud infeksi ikutan atau infeksi oportunistik, dan kanker, yang hingga saat ini belum bisa disembuhkan. Etiologi HIV/AIDS. Penyebaran HIV terjadi melalui 3 metode. Yang pertama, penyebaran melalui kontak seksual, yaitu hubungan seks melalui vaginal dan anal. Yang kedua, penyebaran melalui parenteral, yaitu penyalahgunaan obat dan transfusi. Yang ketiga, penyebaran melalui perinatal, yaitu dapat terjadi selama kehamilan atau penularan melalui plasenta dan saat kelahiran atau saat menyusui. Patogenesis HIV/AIDS. Siklus hidup diawali dengan penempelan antara GP120 mengikat sel CD4. Dua reseptor yang meningkatkan sel HIV adalah reseptor kemokin CCR5 dan kemokin CXCR4. Sel-sel yang menjadi target HIV adalah sel dendritik, sel T, dan makrofag. Sel-sel tersebut terdapat pada permukaan lapisan kulit dalam atau mukosa, penis, vagina, dan oral, yang biasanya menjadi tempat awal infeksi HIV. HIV merupakan infeksi yang menetap dan berjangka waktu yang panjang, terutama pada sistem kekebalan. Clinical Presentation. Stadium klinis menurut pedoman HIV tahun 2011 halaman 75. Stadium yang pertama, gejala klinis tidak ada gejala, limfadenopati generalisata persisten. Stadium kedua, gejala klinis yaitu penurunan berat badan bersifat sedang yang tidak diketahui penyebabnya, kurang dari 10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan yang berulang, seperti sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. Herpes zoster, colitis angularis, ulkus mulut yang berulang, ruam kulit berupa papel yang gatal, atau nama lainnya papular pruritic eruption. Dermatitis seboroik, infeksi jamur pada kuku. Stadium 3, gejala klinisnya yaitu penurunan berat badan bersifat berat yang tidak diketahui penyebabnya, lebih dari 10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya. Diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya selama lebih dari 1 bulan. Demam menetap yang tidak diketahui penyebabnya. Kandidiasis pada mulut yang menetap. Oral hairy leukoplakia. Tuberkulosis paru, infeksi bakteri yang berat. Contoh,
pneumonia, emphysema, meningitis, pyomyositis, infeksi tulang pada sendi, bakteraemia, penyakit inflasi panggul yang berat, stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis atau periodontitis, anemia yang tidak diketahui penyebabnya, kurang dari 8 gram per desiliter, neutropenia kurang dari 0,5 kali 109 per liter, dan trombositopenia kronis kurang dari 50 kali 109 per liter. Untuk stadium 4, gejala klinisnya sindrom wasting HIV, pneumonia, pneumocystis jirovecii, pneumonia bakteri berat yang berulang, infeksi herpes simplex kronis, orolabial, genital, atau anorektal selama lebih dari 1 bulan atau visceral di bagian manapun, kandidiasis esofagial atau kandidiasis trakea, bronkus, atau paru, tuberkulosis ekstraparu, sarkoma kaposi, penyakit sitomegalovirus, retinitis, atau infeksi organ lain tidak termasuk hati, limpa, dan kelenjar getah bening, toksoplasmosis di sistem saraf pusat, ensefalopati HIV, pneumonia Cryptococcus extrapulmoner termasuk meningitis, infeksi Mycobacteria non-tuberculosis yang menyebar, leukoencephalopati multifokal progresif, cryptosporidiosis kronis, isoporiasis kronis, mikosis diseminata, histoplasmosis, kokidiomikosis, septikemi yang berulang termasuk salmonella non-tifoid, limfoma di cerebral atau sel B non-Hodgkin, karsinoma cervix invasif, leishmaniasis diseminata atipikal, nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang simptomatis. Epidemiologi menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2019. Menurut data per Juni 2019, jumlah HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 349.883 dan terbanyak terjadi pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun sebanyak 71,1%, diikuti kelompok umur 20 sampai 24 tahun itu sebanyak 14,4% dan kelompok umur lebih dari 50 tahun itu sebanyak 9%. Antara tahun 2000 sampai 2018, infeksi HIV dan AIDS menurun sebanyak 37% dan kematian terkait HIV/AIDS turun sebanyak 45% dan sebanyak 13,6 juta jiwa selamat karena konsumsi antiretroviral atau ARV. Tanda dan gejala. Untuk orang dewasa, paling umum terjadi yaitu demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, kelelahan, gastrointestinal terganggu seperti diare, mual, dan muntah, kehilangan berat badan, mialgia atau nyeri otot, morbilliform atau makulopopular atau timbulnya ruam merah biasanya melibatkan batang, limfadenopati atau pembekakan pada kelenjar getah bening, keringat malam. Yang jarang terjadi yaitu meningitis aseptik, ulcer oral, leukopenia. Muatan virus tinggi atau dapat melampaui 1 juta kopis per mililiter atau 10 pangkat 9 per liter. CD4 limfosit terus berkurang. Untuk anak-anak, kebanyakan anak yang lahir dengan HIV tidak menunjukkan gejala. Pada pemeriksaan fisik, biasanya dengan tanda non-spesifik seperti limfadenopati, hepatomegali, splenomegali, gagal tumbuh, penurunan berat badan, dan demam yang tidak diketahui asalnya. Infeksi bakteri termasuk Streptococcus pneumoniae, Salmonella, dan Mycobacterium tuberculosis mungkin lebih umum pada anak-anak dengan AIDS dibandingkan pada orang dewasa dengan penyakit ini. Tes laboratorium.
Deteksi adanya infeksi HIV dapat di-screening dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan Enzyme Link Immunosorbent Assay atau yang disingkat dengan ELISA. Tes ini untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV-1. Tes ELISA umumnya sangat sensitif dan juga sangat spesifik. Tes screening positif kemudian dikonfirmasi dengan Enzyme Immunoassay atau yang disingkat dengan EIE. Tes ini untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV-1 dan juga HIV-2. Metode yang ketiga yaitu dengan tes viralud. Tes ini untuk mengukur tingkat viremia dengan cara mengukur jumlah salinan RNA virus dalam plasma. Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil tes HIV. Di antaranya yaitu pasien dengan gangguan autoimun dapat memberikan hasil positif palsu. Hasil negatif palsu juga dapat terjadi dan dapat dikaitkan dengan periode jendela, yaitu periode di mana produksi antibodi terhadap HIV belum terbentuk, sehingga menyebabkan hasil tes masih negatif. Viralud dan juga jumlah CD4 merupakan faktor prognostik utama untuk perkembangan penyakit, karena HIV itu menyerang dan menyebabkan kerusakan sel yang membawa reseptor CD4 dan juga jumlah limfosit CD4 atau sel T helper dalam darah. Jumlah limfosit CD4 orang dewasa normal berkisar antara 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik atau 40 sampai 70% dari total limfosit. Nilai normal HIV viralud yaitu di bawah 50 salinan per mililiter plasma. CD4 merupakan parameter terbaik untuk mengukur imunodefisiensi. CD4 dapat menjadi petunjuk dini progresivitas penyakit karena jumlah CD4 menurun lebih dulu dibandingkan kondisi klinis. Semakin muda umur seseorang, maka nilai CD4 semakin tinggi. Untuk anak di bawah 5 tahun, perhitungan CD4 yaitu dalam prosentase. Kemudian, bila umur seseorang di atas 5 tahun, jumlah CD4 absolut dapat dihitung dengan satuan sel per meter kubik. Tujuan terapi. Tujuan terapi ART atau antiretroviral therapy adalah menekan replikasi HIV hingga di bawah batas deteksi tes klinis, dan penekanan pada kurang dari 50 kopi per mili adalah target yang diterima secara luas untuk keberhasilan ART. Dan berikut adalah algoritma terapi saat akan dimulainya terapi HIV untuk menilai kesiapan pasien dalam menerima pengobatan. Jika pada symptom report, medical history, pemeriksaan fisik, dan penilaian kesiapan pasien tidak ada masalah, maka segera lakukan persiapan terapi ART bersamaan dengan pengambilan darah untuk mengetahui jumlah CD4 dan CRAG atau cryptococcal antigen, dan lakukan tes kreatinin bersamaan dengan terapi profilaksis. Namun, jika pada salah satu dari 4 pemeriksaan pasien memiliki suatu kriteria, seperti pada symptom report, pasien memiliki gejala sedang batuk, demam, keringat malam, kehilangan berat badan, sakit kepala yang menetap, atau gejala serius yang dilaporkan sendiri oleh pasien sehingga memerlukan investigasi lebih lanjut. Atau, jika pada medical history, pasien sebelumnya memakai ART, memulai pengobatan TB kurang dari 14 hari, penyalahgunaan obat, atau sedang mengkonsumsi obat, atau kondisi pasien membutuhkan investigasi yang lebih lanjut. Atau jika pada saat pemeriksaan fisik juga kondisinya memerlukan investigasi lebih lanjut, atau yang terakhir, jika pada penilaian kesiapan respon menunjukkan pasien membutuhkan konseling atau support, maka rujuk pasien untuk memulai terapi ART dan berikan perawatan yang dibutuhkan, tes lab, atau konseling.
Berikut adalah terapi dari HIV/AIDS. Ada terapi farmakologi dan non-farmakologi, serta ada kondisi tertentu seperti ibu hamil. Untuk terapi farmakologi, itu ada dengan menggunakan ARV seperti NRTI, NTRTI, NNRTI, dan protease inhibitor, serta ada terapi oportunistik. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi seperti latihan fisik, praktik berbasis kesadaran, hipnosis, terapi relaksasi, terapi akupuntur, dan terapi pijat, elektroterapi, edukasi, serta manajemen diri. Terapi agen antiretroviral atau ARV. ARV adalah obat yang menghambat replikasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV, menghambat replikasi virus dengan kombinasi terapi antiretroviral telah menjadi strategi paling berhasil secara klinis dan pengobatan infeksi HIV. Tujuan terapi dengan ARV adalah menekan replikasi HIV secara maksimum, meningkatkan limfosit CD4, dan memperbaiki kualitas hidup penderita yang pada gilirannya akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. NTRTTIS atau Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor, NNRII Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, APIS Protease Inhibitor, dan INSTIS Integrase Inhibitor merupakan rekomendasi saat ini untuk pengobatan awal infeksi HIV, menganjurkan minimal 3 agen antiretroviral. Terapi farmakologi yang pertama ada NRTI, Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, dengan mekanisme mengubah RNA virus menjadi DNA proviral sebelum bergabung dengan kromosom hospes. Bekerja pada tahap awal replikasi HIV melalui 3 tahap fosforilasi oleh enzim sel hospes di sitoplasma untuk menjadi bentuk aktif. Contoh obat-obatnya ada zidofudin, stafudin, lamivudin, emtricitabine, abacavir, dan didanosin. Yang kedua ada NNRTI, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, dengan mekanisme menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase
dengan cara berikatan di tempat yang dekat dengan tempat aktif enzim dan menginduksi perubahan konformasi pada situs, tidak mengalami fosforilasi untuk menjadi bentuk aktif. Contoh obatnya ada efavirenz dan nevirapin. Yang ketiga ada NTRTI atau Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor dengan mekanisme penghambatan replikasi HIV sama dengan NRTI, tetapi hanya memerlukan 2 tahapan proses fosforilasi, sehingga diharapkan dengan berkurangnya 1 tahap fosforilasi, obat dapat bekerja lebih cepat dan konversinya menjadi bentuk aktif lebih sempurna. Contoh obatnya yaitu ada tenofovir. Kemudian yang keempat, ada protease inhibitor dengan mekanisme berikatan secara reversibel dengan situs aktif HIV protease. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelepasan polipeptid prekursor virus dan enzim protease sehingga menghambat maturasi virus. Contoh obatnya ada atanazavir, indinavir, ritonavir, dan saquinavir. Berikut adalah contoh-contoh obat dalam golongan-golongan tersebut. Berikut adalah terapi antiretrovirus ART lini pertama dengan 2 NRTI dan 1 NNRTI. Kemudian, terapi antiretrovirus ART lini pertama dengan 2 NRTI dan boosted PI.
Lalu ada terapi antiretrovirus ART lini pertama dengan menggunakan ETR plus RAL dan DRV. Berikut adalah terapi HIV oportunistik dengan gejala kliniknya dan contoh terapi pengobatannya. Evaluations of therapeutic outcomes dalam bahasa Indonesianya yaitu evaluasi dan hasil terapeutik, di mana harus dilakukan tes laboratorium untuk mengevaluasi terapi ART yang telah diberikan, yaitu ada pemeriksaan HIV RNA plasma atau yang dikenal dengan viral load dan jumlah CD4. Lalu ada dua hal utama yang dapat terjadi dari evaluasi dan hasil terapeutik yang dilakukan, yaitu adalah toksisitas obat dan kegagalan terapi. Berikut contoh kasusnya, yaitu toksisitas utama efavirenz adalah berhubungan dengan sistem saraf pusat dan ada kemungkinan meski belum terbukti kuat bersifat teratogenik bila diberikan pada trimester pertama, tetapi tidak pada trimester kedua dan ketiga. Dan ruang kulit yang biasanya ringan dan hilang sendiri tanpa harus menghentikan obat. Gejala sistem saraf pusat cukup sering terjadi dan meskipun biasanya hilang sendiri dalam 2-4 minggu, gejala tersebut dapat bertahan beberapa bulan dan sering menyebabkan penghentian obat oleh pasien. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada 2 tes laboratorium yang digunakan untuk mengevaluasi terapi ARV yang telah diberikan, yaitu HIV RNA plasma atau viral load HIV dan jumlah CD4. Tes ini harus dilakukan pada saat awal terapi ya, bersamaan dengan riwayat kesehatan dan fisik, urinalisis, hematologi, kimiawi, serologi, dan memberikan pengarahan tentang HIV kepada pasien. Lalu, tes resistensi HIV juga disarankan untuk diperiksa saat awal terapi. Setelah terapi dimulai, pasien umumnya akan dipantau sekitar 3 bulan sampai viral load HIV jumlahnya menurun. Penilaian saat minggu ke-2 sampai ke-8 diperlukan untuk mendokumentasikan respon awal yang terjadi. Pemantauan dapat ditingkatkan menjadi setiap 6 bulan pada pasien yang rutin berobat. Nah, di slide berikutnya ini kita membahas tentang kegagalan terapi pada pasien HIV. Pengertian kegagalan terapi itu sendiri adalah kondisi ketika setelah pasien memulai terapi minimal 6 bulan dengan kepatuhan yang tinggi, tetapi tidak terjadi respon terapi seperti yang diharapkan. Berikut ada kriteria kegagalan terapi menurut WHO. Yang pertama, kegagalan klinis, yaitu kegagalan yang ditunjukkan dengan timbulnya penyakit seperti tuberkulosis dan infeksi paru berat. Yang kedua, ada kegagalan imunologis, yaitu kegagalan yang ditunjukkan dengan gagal mencapai dan mempertahankan jumlah CD4 yang adekuat. Pada slide sebelumnya, tentang pembahasan tes laboratorium sudah dijelaskan ya, bahwa jumlah limfosit CD4 pada orang dewasa normal berkisar antara 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik. Yang ketiga, ada kegagalan virologis, yaitu kegagalan yang ditunjukkan dengan VL atau viral load-nya berjumlah di atas 5.000 salinan per mili, atau viral load-nya menjadi terdeteksi lagi setelah sebelumnya tidak deteksi. Spesial kondisi if any pregnant, terapi untuk wanita hamil. Tujuan untuk mencegah terjadinya transmisi vertikal dan ibu kepada anak dan juga untuk mengoptimalkan pengobatan yang diterima. Efavirenz memiliki efek teratogenik, kombinasi stafudin atau dinorsin, asidosis laktat. Nevirapine digunakan selama kehamilan harus dengan monitoring fungsi hati, terutama selama 18 minggu pertama pengobatan. Algoritma ibu hamil atau menyusui dengan HIV, inisiasi HRV, paduan pilihan, tenofovir, lamivudin, emtricitabine, efavirenz. Paduan alternatifnya, zidovudin, lamivudin, efavirenz, nevirapine.
tenofovir, lamivudin, emtricitabine, nevirapine. Selanjutnya, bayi yang terpapar HIV. Bayi menggunakan ASI atau susu formula berikan zidofudin selama 6 minggu sebagai diagnosa awal HIV pada bayi. Diagnosa akhir, ibu hamil atau menyusui dengan HIV dan bayi yang terpapar HIV dilanjutkan ke pelayanan HIV untuk ibu dan anak. Terapi ARV untuk ibu hamil dengan berbagai situasi klinis. Situasi klinis yang pertama, ODH dengan indikasi terapi ARV dan kemungkinan hamil atau sedang hamil. Rekomendasi pengobatannya zidofudin, lamivudin, nevirapine, tenofovir, lamivudin, emtricitabine, nevirapine, zidofudin, lamivudin, efavirenz, tenofovir, lamivudin, emtricitabine, dan efavirenz. ODH sedang menggunakan terapi ARV dan kemudian hamil. Rekomendasi pengobatan lanjutkan paduan. Ganti dengan nevirapine golongan BI jika sedang menggunakan efavirenz pada trimester pertama. Lanjutkan dengan ARV yang sama selama dan sesudah persalinan. Situasi klinis yang ketiga, ODH hamil dengan jumlah CD4 lebih dari 350 mili atau dalam stadium klinik 2, 3, atau 4. Rekomendasi pengobatan ARV mulai pada minggu ke-14 kehamilan. Situasi klinis yang 4, ODH hamil dengan jumlah CD4 kurang dari 350 mili atau dalam stadium klinis 2, 3, atau 4. Rekomendasi pengobatan segera mulai terapi ARV. Situasi klinis yang kelima, ODH hamil dengan TB aktif. Segera pengobatan pemberian OAT yang sesuai tetap diberikan. Paduan untuk ibu bila pengobatan mulai trimester 2 dan 3, zidofudin, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Situasi klinis yang keenam, ibu hamil dalam masa persalinan dan tidak diketahui status HIV. Maka rekomendasi pengobatan ditawarkan tes dalam masa persalinan atau tes setelah persalinan. Yang kedua, jika hasil tes reaktif maka dapat diberikan paduan pada butir pertama. Situasi klinis yang ketujuh, ODHA datang pada masa persalinan dan belum mendapat terapi ARV. Rekomendasi pengobatan paduan pada butir pertama. Spesial kondisi oportunistik. Terapi oportunistik dapat dilihat dari tabel. Dalam tubuh kita membawa banyak kuman, bakteri, protozoa, binatang bersel satu, jamur, dan virus. Sistem kekebalan yang sehat mampu mengendalikan kuman ini. Tetapi, bila sistem kekebalan dilemahkan oleh penyakit HIV atau beberapa obat, kuman ini mungkin tidak terkendali lagi dari menyebabkan masalah kesehatan, infeksi yang mengambil kesempatan dari kelemahan dalam pertahanan kekebalan. Disebut oportunistik. Kata infeksi oportunistik sering kali disingkat menjadi IO. Special condition oportunistik, terapi oportunistik. Infeksi oportunistik pada pasien HIV biasanya kandidiasis, TB, herpes simplex, infeksi yang bisa terjadi ke pasien HIV karena HIV menyerang daya tahan tubuh, jadi tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Studi kasus yaitu Tuan K berusia 33 tahun dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, suhu 36,5 derajat Celcius, datang ke apotek, memiliki latar belakang pernah melakukan seks bebas. Pasien baru saja didiagnosis HIV seks 1 dengan CD4 350 sel per mikroliter. Pasien diketahui tidak memiliki riwayat penyakit dan alergi obat. Apa rekomendasi terapi yang tepat untuk pasien? Untuk menjawabnya, kita harus memperhatikan SOAP atau yang disingkat SOAP. Nah, untuk S
Yang pertama yaitu subjek. Subjek berupa pasien laki-laki, yaitu Tuan K berumur 33 tahun dengan latar belakang pernah melakukan seks bebas. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit dan alergi obat. Untuk O, objeknya, tinggi badannya 160 cm, berat badan 50 kg, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan CD4-nya tadi, terdapat hasil 350 cells per liter. Nah, ini menandakan adanya imunosupresi berat atau berisiko terjangkit HIV. Karena kadar normal dari CD4 adalah 500 sampai 1600 cells per liter. Nah, sedangkan pada pasien HIV, CD4-nya ini rendah. Untuk A-nya, assessment, yaitu tadi pasien laki-laki didiagnosa menderita HIV. Lalu pasien tidak memiliki riwayat penyakit dan alergi obat. Untuk P-nya, planning, memberikan terapi terhadap penyakit HIV pasien berupa terapi ARV secara kombinasi agar lebih poten. Lalu memberikan terapi yang sesuai dengan indikasi terhadap keluhan yang dialami pasien. Lalu melakukan terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk pasien yang didiagnosa HIV. Sedangkan untuk tujuan terapi yaitu memperbaiki kualitas hidup ODA, yaitu kemanjangan dari orang dengan HIV atau AIDS, lalu mengurangi penularan kepada yang lain, serta menurunkan mortalitas dan morbiditas. Berikut terapi yang dapat diberikan, yaitu berupa tata laksana farmakologinya ya, karena pasien sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit dan alergi obat. HIV-nya itu stage 1, yaitu berarti baru ingin menjalankan terapi ARV. Nah, untuk anjuran terapi farmakologi, pemilihan antiretroviral, maksudnya antiretroviral, ini pertama yang direkomendasikan untuk orang dewasa yang belum pernah mendapatkan terapi ARV dan telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kombinasi dari 2 NRTI dan 1 NNR-TI, yaitu bisa dilihat sendiri ya pada slide di sini. Nah, contohnya ini yang pertama ada AZT plus 3TC plus NVP. Itu merupakan gabungan dari kombinasi zidofudin plus lamivudin yang merupakan golongan NRTI dan nevirapin, itu golongan NRRTI. Yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, sedangkan untuk terapi non-farmakologi yang dapat diberikan kepada pasien itu seperti untuk kontak seksual sebaiknya menggunakan kondom, tidak melakukan ganti-ganti pasangan, memberikan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan imunitas penderita, serta rutin melakukan monitoring imunologi dan virologi. Nah, ini merupakan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu parameter keberhasilan terapinya adalah yaitu pemantauan nilai CD4 dan viral load jika tersedia ya untuk pemeriksaan viral loadnya. Nah, pasien dengan melihat data jumlah CD4 dan viral load saat memulai terapi ART dan perkembangan CD4 dan viral load yang dievaluasi setiap 6 bulan sangat diperlukan untuk menentukan terdapatnya kegagalan imunologis dan virologis. Selain itu ada juga pemantauan fungsi hati seperti SGOT, SGPT, bilirubin, atau fungsi ginjal seperti ureum, kreatinin, dan gula darah. Lalu ada lagi asam urat untuk data dasar penyakit penyerta atau efek samping pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel Apoteker UHAMKA Angkatan 34. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.